Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang saya banggakan untuk kelas 10 di SMK Negeri 1 Ndororejo. Jumpa lagi dengan saya Aris Kawiono, Guru Mapel SIM Komdik untuk video pembelajaran yang kedua. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kompetensi dasar yang sama dengan pertemuan yang pertama kemarin, yaitu untuk 3.1 menerapkan logika dan algoritma pada komputer. Kemudian untuk 4.1 menggunakan fungsi-fungsi perintah command atau flowchart. Kemudian untuk materi hari ini, yaitu yang pertama adalah bagian alur atau flowchart. Kemudian contoh penggunaan flowchart dan algoritmanya dalam kehidupan sehari-hari, serta tujuan pembelajaran untuk kesempatan ini, yaitu saya mengharapkan peserta didik dapat membuat contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik dapat mengoperasikan algoritma dengan mengoperasikan atau menggunakan aplikasi flowchart. Seperti biasanya, anak-anakku peserta didik yang saya banggakan, sebelum saya melanjutkan materi yang saya berikan untuk hari ini, saya akan mengaitkan dulu materi yang saya berikan untuk minggu kemarin, yaitu saya akan menghubungkan dengan contoh dari logika dulu yang diawali dengan logika deduktif. Logika deduktif merupakan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan yang benar ke umum kemudian ke khusus. Contoh umum, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Khusus, Sandi adalah siswa SMK. Jadi kesimpulannya, Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Itu untuk kasus deduktif. Kemudian contoh logika untuk induktif. Pada materi yang saya sampaikan minggu kemarin, yaitu penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar khusus ke umum. Contoh adalah khusus Devi rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian khusus Yuda rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Kemudian khusus yang terakhir yaitu Tika rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi di sini dapat ditarik kesimpulan, siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian contoh algoritma pada minggu kemarin, yaitu anak-anakku, saya hanya mengingatkan karena tugas pertama kemarin saya masukkan tugas yaitu mencari narasi contoh algoritma dan logika. Yaitu contoh yang pertama untuk algoritma pada pertemuan yang kemarin, yaitu memasak tumis tuki. Ya, di mana ada sebuah kasus, Dina adalah seorang siswa SMK kelas 10. Setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Pada suatu hari ketika Dina akan sarapan, kemudian yang tersedia hanyalah nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian terpikir oleh Dina untuk membuat tumis tuki tempe agar Dina sendiri dapat sarapan. Nah, langkah algoritma untuk menyiapkan tumis tuki adalah yang pertama, siapkan bahan dulu, mulai dari toge, tempe, cabai, bawang, dan bawang putih, serta lengkuas. Yang kedua, iris bawang merah, bawang putih, cabai. Selanjutnya, panaskan minyak dan masukkan semua irisan bahan dan goreng tempe sebentar. Kemudian tambahkan toge, kecap manis, garam, dan sedikit air. Aduk hingga semua bumbu meresap, cicipi rasanya. Jika terdapat rasa yang kurang tepat atau tidak nyaman, tambahlah bumbu lain secukupnya. Kemudian tumis toge siap dihidangkan. Itulah anak-anakku yang saya banggakan, kaitan materi yang lalu dengan materi untuk saat ini yang akan saya berikan, yaitu flowchart. Dengan harapan
saya memberikan materi pada pertemuan kemarin minggu lalu, anak-anak bisa nyambung, bisa terhubung dan sinkron dengan materi apa yang saya berikan untuk kesempatan ini. Baiklah peserta didik yang saya banggakan, kelas 10 SMK Negeri 1 Nonorejo. Kita masuk ke materi baru untuk pertemuan pada ini ya. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart adalah cara penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang menunjukkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungan antar proses di dalam program beserta pernyataan-pernyataannya. Bentuk dari flowchart ini berupa simbol-simbol tertentu. Setiap simbol menggambarkan proses tertentu. Setiap proses dihubungkan dengan garis penghubung. Jadi, dengan menggunakan flowchart akan memudahkan kita untuk melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis suatu masalah. Dalam pembuatan flowchart program tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak, karena flowchart merupakan gambaran hasil pemikiran dalam menganalisis suatu masalah yang nantinya akan diubah menjadi program komputer, sehingga flowchart yang dihasilkan dapat bervariasi antara satu program dengan yang lainnya. Simbol-simbol flowchart. Simbol yang berbentuk oval ini dinamakan simbol terminator yang berguna sebagai awalan atau akhiran suatu flowchart. Simbol yang berbentuk segi 6 ini dinamakan simbol preparation. Simbol ini berguna sebagai inisialisasi variabel. Simbol yang berbentuk jajar gejang ini dinamakan simbol input atau output. Simbol ini berguna sebagai input atau output data secara manual. Simbol yang berbentuk persegi ini dinamakan simbol proses. Simbol ini berguna sebagai proses secara otomatis. Simbol yang berbentuk belah ketupat ini dinamakan decision atau keputusan. Simbol ini berguna untuk pengambilan keputusan. Simbol yang bergelombang arah panah ini dinamakan arrow atau panah. Berguna sebagai arah aliran flowchart. Selanjutnya kita lanjutkan materi pada kesempatan ini, yaitu untuk contoh flowchart. Ya, sebelum kita membuat flowchart, kita harus menentukan sebuah kasus algoritma dulu, kemudian kita implementasikan ke flowchart. Nah, di sini saya mengangkat suatu contoh kasus bagaimana proses seorang siswa berangkat ke sekolah. Merupakan suatu aktivitas harian siswa SMK yang terdapat berbagai langkah yang dapat dipersiapkan sebelum berangkat hingga sampai sekolah. Kegiatan tersebut dapat dibuat menjadi salah satu
bagan alir atau flowchart sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk awalan, yaitu persiapan sekolah. Kemudian proses diawali dengan mandi, diikuti langkah sarapan, kemudian berangkat ke sekolah, kemudian akhirnya sampai di sekolah. Itu adalah salah satu contoh algoritma yang sudah diimplementasikan ke flowchart. Contoh lain untuk flowchart yaitu untuk algoritmanya kita pilih kasus ketika kita mandi ya. Secara umum algoritma yang digunakan adalah sebagai berikut. Siapkan peralatan mandi, misalkan handuk, pakaian, ganti atau sabun. Setelah semua siap, kita masuk ke kamar mandi, kemudian lepas baju, siramkan air ke seluruh bagian badan, dan gunakan sampo atau sabun, bilas badan air, kemudian gosok gigi dan gunakan handuk untuk mengeringkan seluruh tubuh bagian baju ganti, kemudian keluar kamar mandi. Itulah algoritmanya. Kemudian kita implementasikan, kita lihat bagian air yang ada di sebelahnya, yaitu kita awali dengan siapkan peralatan mandi, kemudian masuk kamar mandi, prosesnya kemudian lepas baju, kemudian guyur badan dengan air, lalu diikuti bersabun atau keramas, kemudian bilas badan dengan air, setelah itu gosok gigi, pakai handuk, pakai baju. Setelah selesai, yaitu untuk akhirannya keluar kamar mandi. Itulah contoh kasus flowchart dan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lanjutkan peserta didik yang saya banggakan untuk contoh flowchart yang lainnya atau bagan alir lainnya. Kita menentukan algoritma dulu, setelah itu kita implementasikan ke bentuk flowchart. Yaitu di sini saya akan mengambil tema algoritma membuat kopi. Langkah pertama yaitu masukkan kopi ke gelas, kemudian masukkan gula ke gelas. Jangan lupa airnya, air panas tentunya. Kemudian aduk sampai rata. Kemudian yang keempat yaitu coba rasa kopi tersebut. Yang kelima, bila sudah manis apa belum? Jika belum, kembali ke tambah gula dan aduk sampai rata. Jika sudah, kembali ke siap kopi disajikan. Di sini kita lihat untuk gambar di sampingnya, yaitu kita mulai start atau awalan, kemudian proses kita awali dengan masukkan kopi dan masukkan gula, kemudian aduk rata, coba rasa kopi, kemudian bila tidak atau sudah manis atau belum, bila belum kembali ke aduk rata, tambah gula, kemudian kopi siap disajikan. Itu adalah contoh flowchart dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membuat kopi. Kemudian flowchart yang lainnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari, saya mengambil algoritma yaitu membuat telur dadar. Yang pertama yaitu nyalakan api kompor untuk algoritmanya. Kemudian yang kedua, tuangkan minyak ke dalam air wajan. Yang ketiga, pecah telur ayam ke dalam mangkok, kemudian tambahkan garam secukupnya, kemudian aduk campuran telur dan garam. Terus setelah aduk rata, adonan telur tadi dituangkan ke dalam wajan, masak hingga matang. Kemudian telur dadar siap dihidangkan. Kemudian kita lihat untuk flowchart di sebelah kanannya, yaitu kita mulai dari awalan start. Yang pertama proses yaitu mengambil untuk proses yaitu diawali dengan menyalakan api kompor, kemudian menuangkan minyak ke dalam wajan. Setelah panas yaitu aduk telur dicampur dengan garam, aduk sampai rata, kemudian masukkan ke wajan dan tunggu sampai matang. Setelah itu proses akhir yaitu telur siap disajikan.
penyerahan selesai. Itulah contoh flowchart dalam kehidupan sehari-hari. Saya harapkan anak-anak nanti bisa mengambil contoh yang lainnya selain yang sudah saya paparkan dalam materi kali ini, yaitu menentukan algoritma dulu, kemudian diimplementasikan ke flowchart. Untuk selanjutnya, tugas 2 untuk materi algoritma dan flowchart. Demikian peserta didik yang saya bagikan video pembelajaran kali ini. Bila mana ada materi yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan lewat WA group atau komunikasi yang lainnya, sehingga saya bisa memberi jawaban. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.